Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jadi kesempatan kali ini gue bakal nyeritain sedikit pengalaman hidup gue yang berkaitan tentang masa sekarang ya, terutama di tahun 2020. Kalau membahas tentang 2020 ke bawah, mungkin gue rasa itu udah terlalu kuno ya. Jadi gue bakal nyeritain sedikit pengalaman hidup gue gitu pas di tahun-tahun di atas 2020 gitu. Jadi dari kecil ya, sebenarnya dari kecil tuh gue udah dididik keras sama orang tua gue. eh, Apa-apa gue harus melakukannya sesuai dengan perintah orang tua gue. Jadi di sini gue ngerasain bahwa gue itu sedikit dikekang sama orang tua gue, dimana gue dipaksa untuk melakukan hal itu, padahal itu sebenarnya bukan diri gue banget gitu. Dan di sana gue ngerasain bahwa ya, gue sempat berpikir kalau oke, ini mungkin kasih sayang orang tua gue, ini mungkin ya bisa dibilang kayak gitulah cinta itu, cinta orang tua kepada anaknya gitu. Tapi setelah gue tumbuh dewasa sampai sekarang ini, gue udah besar gitu, gue ngerasa bahwa emang hal yang semacam itu gue butuhin sekarang gitu. Dimana pas kita udah dewasa ini, kasih sayang dan cinta orang tua kita itu memang tetap ada coy, tapi cinta dan kasih sayangnya itu enggak sebanyak pas masih kita kecil gitu guys. Jadi kalian jangan pernah buat nyesalin gitu dulu pas kalian kecil, kalian dimarahin sama orang tua kalian, kalian dibentak gini, itu sebenarnya tandanya dia sayang. Dan pas lu udah dewasa kayak sekarang nih, lu baru benar-benar ngerasain bahwa kasih sayang dan cinta itu sudah hilang gitu, udah memudar gitu, dan lu sangat membutuhkan support dari orang tua lu untuk meraih apa yang lu inginkan. Jadi seiring berjalannya waktu guys, dari tahun 2020 sampai sekarang 2022, itu 2 tahun pengalaman gue, banyak hal yang gue temuin guys. Banyak hal yang gue temuin dalam artian percintaan, pengalaman hidup, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Gue pernah rasain, terutama pas gue masih di bangku SMA guys. Gue ngerasain yang namanya pekerjaan. Terlebih lagi, yang pertama gue mau ucapin, gue salut banget sama lu, sama kalian yang kerjanya itu sebagai tukang guys, pertukangan gitu. Gue salut banget karena pertukangan itu hanya terlihat rendah di mata orang, tapi sebenarnya itu pekerjaan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat berjasa menurut gue. Karena pertukangan itu ya guys, selain membutuhkan tenaga, juga membutuhkan pikiran. Gimana kalian merancang sebuah rumah, gimana kalian begini dan begitu. Dan gua rasa menjadi tukang itu adalah bukan hal yang hina di mata gua, asalkan itu pekerjaan yang halal dan bisa menafkahi keluarga lu, ya kenapa nggak lu lakuin gitu. Gojek aja itu termasuk pekerjaan yang super sebenarnya, dimana kalian itu tanpa lelah pergi mengantar dan menjemput penumpang kalian, seperti kalian bolak-balik ke sana kemari jauh gitu. Kalian tidak pernah lepas dari HP kalian, kalian tidak pernah lepas dari yang namanya Google Map gitu. Gue salut banget sih sama pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dibilang rendah, tapi jasanya itu sangat besar. Coba lu pikirin, seandainya nggak ada tukang gitu, siapa yang bangun rumah lu? Nggak ada Gojek itu, nggak ada ojek, siapa yang mau jemput lu kan? uh, Sangat sulit ya guys, dimana sekarang kebutuhan itu serba modern, teknologi juga semakin canggih gitu, dimana lu butuhin yang namanya teknologi, lu butuhin yang namanya prepare buat lu ke masa depan. Dan yang paling utama sih menurut gua, lu butuh yang namanya planning itu seperti perencanaan lu untuk ke masa depannya itu kayak gimana. Nggak mungkin kan lu misalkan hari ini lu dapat rezeki nih dari yang maha kuasa, nggak mungkin selamanya lu bakal ditimpa rezeki terus. Pasti ada kalanya lu bakalan susah, ada kalanya lu bakal kesulitan, dan di sana gua rasa kesabaran lu bakalan diuji. Kenapa gua bilang seperti ini? Karena gua juga udah pernah ngerasain dimana gua tiba-tiba ditimpa rezeki yang lumayan gitu ya, yang lumayan, dan tahu-taunya besok itu gue ditimpa sama musibah yang sangat besar gitu ya.
dimana banyak sekali cobaan yang menimpa gue, dan rezeki itu nggak ada apa-apanya daripada musibah yang gue alamin. So gue tetap ambil sisi positifnya, gue tetap sabar gitu menerimanya. Ya gue rasa itu 50-50 lah sama yang dikasih. Tapi kalau lu merujuk kepada hadis, sorry ya karena gue agama Islam, kalau kita yang Islam merujuk kepada hadis, musibah itu adalah suatu cobaan, guys. Jadi di sana Allah ya menguji kita sebesar apa sabar kita gitu menerima ujiannya. Pantaskah kita gitu untuk menjalani hidup dan beriman kepadanya. Katanya kayak gini guys, gue pernah dengar gitu dari teman-teman gue, kalau Allah tidak akan menguji hambanya lebih dari batas kemampuannya gitu. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Tapi kenapa ujiannya itu berat-berat, Cok? Ya karena lu mampu gitu, dia bilang temen gua. Karena lu mampu, makanya Allah ngasih lu cobaan yang sangat besar. Tuhan ngasih lu cobaan yang sangat berat karena dia yakin lu mampu. Semampu-mampunya gua juga bisa menyerah, Cok. Gua juga bisa putus asa, walaupun ya putus asa itu sebenarnya nggak boleh, tapi kita manusia, Cok. Kita punya nafsu, kita punya segala macam, kita adalah makhluk yang sempurna gitu, diciptain sempurna dalam artian bukan good looking, bukan good reckoning, ya enggak ya, sempurna dalam artian kita diciptain dengan nafsu dan lain sebagainya. Itu maksud gue kalau menurut dari pandangan Islam ya. Gue nggak tahu menurut pandangan agama lain, tapi sorry banget karena gue juga Islam. Ya jadi seperti itu guys. Tahun berganti, pengalaman pun juga banyak. Sebenarnya bukan hal sekolah, bukan hal pelajaran yang bikin lu sukses, Cok. Gue merujuk pada pengalaman gue, bukan pendidikan, bukan pelajaran yang bikin lu sukses, tapi pengalaman lu, Cok. Makanya gue sampai sekarang tuh percaya bahwa pengalaman itu adalah guru terhebat di dunia. Gue percaya itu. Dan gue nggak maksa lu buat percaya kepercayaan gue ya, tapi gue hanya sekedar sharing ke lu gimana hidup gue itu. Gue pernah lihat orang guys ya, yang nggak pernah sekolah, cuman tamat SD, itu pun nggak sampai tamat, cuma kelas 5 SD terus berhenti, terus dia pergi ke luar negeri, katakanlah dia jadi TKI gitu, dia jadi TKI ke luar negeri, dia kerja karena kerja keras dan usahanya, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya dan merintis satu usaha dan akhirnya sukses guys, sukses besar usahanya. Sekarang cabangnya itu udah di mana-mana guys. Jadi siapa bilang kalau orang sukses itu adalah mereka yang berpendidikan, orang sukses itu adalah mereka yang punya gelar S1, S2, S3 dan semacamnya, kalau bahkan ada S5, mungkin S5, enggak Cok. Enggak. Mereka yang sukses itu adalah mereka yang mau berusaha, berdoa, dan selalu tidak pernah menyerah dengan keadaan, coy. Percaya gue. Sekarang lu nggak pernah sekolah, hilangin rasa putus asa lu. Gue nggak pernah sekolah, gue nggak tamat SD, gimana caranya gue bisa sukses, sedangkan pekerjaan sekarang paling rendah itu S1 atau D3. Enggak coy, lu bisa sukses. Gimana caranya? Lu berusaha coy, cari referensi, cari pengalaman lu, dapetin vibes-nya lu tuh, dan gue yakin lu bakal jadi orang yang sukses. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada bukti nyatanya Cok. Karena ada bukti nyatanya. Gue sekarang memang gue masih kuliah Cok ya, gue masih kuliah, gue masih belajar. Karena jujur ya guys, jujur, walaupun omongan gue kayak itu, tapi jujur gue juga takut untuk mengalami kehidupan yang sebenarnya. Walaupun orang kata itu ya, orang-orang di desa kita kata, orang-orang guru, bahkan guru pun juga berkata bahwa pas kalian udah masuk ke jenjang kuliah, kalian akan menjadi dewasa. Itu adalah kedewasaan kalian. Bohong Cok. Kalian tetap anak-anak Cok. Kalian tetap anak-anak, cuma mindset kalian aja dan pola pikir kalian aja yang berubah karena pergaulan yang berubah guys. Kalian tetap anak-anak. Jujur aja gue takut untuk ngalamin hidup yang sebenarnya, makanya gue pengen cepat-cepat, bukan cepat-cepat sih, pengen lama-lama kuliah gitu, pengen terus belajar dan menuntut ilmu gitu, biar
gue terhindar dari kehidupan sebenarnya itu. Tapi merujuk kepada kenyataan lagi guys ya kan, pasti kita akan ngalamin yang namanya kehidupan yang nyata itu guys. Pasti kita akan mengalami yang namanya kehidupan, pahit manisnya kehidupan kita bakal mengalami. Jadi di sana mau nggak mau lu harus siap sebenarnya. Lu harus siap jalanin kehidupan lu harus siap jalanin kenyataan yang lu mau, dan lu harus siap buat menjalanin apa yang lu suka. Kuncinya adalah lu jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Menyerah itu boleh guys, tapi menyerah juga ada waktunya. Jadi nggak semerta-merta kalau lu ngerjain ini terus lu gagal dan lu nyerah, besoknya lu coba lu nyerah lagi, besoknya gagal coba nyerah. Bukan seperti itu guys. Tapi nyerah itu kayak gimana ya, nyerah itu sih kalau dari pandangan gua boleh-boleh aja, karena kita juga manusia kan, nggak mungkin kita nggak pernah nyerah. Pasti orang paling sukses di dunia pun kalau nggak pernah nyerah dia bukan manusia coy. Gue yakin ada titiknya dia pernah jenuh, dia pernah merasa lelah dan merasa bosan sama kehidupannya coy. Gue nggak pernah nyalahin lu untuk jadi pengangguran, gue nggak ngomongin yang pengangguran karena gue juga pengangguran kan, gue masih kuliah. Tapi seenggaknya ada usaha dari lu, ada motivasi dan ada support yang bimbing lu, yang nyiptain suatu integritas di dalam diri lu sehingga lu bisa berpacu dengan waktu, lu bisa berpacu dengan zaman sehingga lu bisa mencapai kesuksesan lu sendiri. Dan ya satu hal yang pengen gua cerita ke lu tentang pengalaman gua semasa gua kuliah, yang paling utama itu masalah cinta guys ya. Siapa sih yang nggak tahu cinta ya kan? Cinta, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, seperti kata lagu kan. Kalau kata banyak orang cinta itu adalah hal yang penting, gua rasa itu bullshit cok. Tanpa cinta lo aja bisa sukses cok. Banyak contohnya mereka yang nggak nikah tapi mereka sukses. Sekarang lu bilang ke cewek lu, oke, lu punya pacar, lu bilang ke cewek lu, kita besok bakalan nikah, kita besok mempunyai rumah tangga gitu. Tapi nggak semerta-merta karena lu cinta, lu sayang banget sama cewek lu, sayang banget sama cowok lu, sama pasangan lu bakalan hidup bahagia dengan cinta itu, enggak cok. Karena nyatanya di dunia ini yang paling dicari orang adalah gini coy, money, uang. Oke, lu good looking tapi lu nggak punya uang, lu nggak bakalan laku cok. Percaya sama gue, sekarang uang tuh berada di atas segalanya. Lu lihat pengacara paling hits di Indonesia tuh, contohnya Hotman Paris cok. Walaupun dia tua tapi dia punya banyak uang cok, gadis cantik seksi di samping kiri kanannya cok. Karena apa? Karena dia punya banyak uang cok. Dan sekedar modal good looking lu aja, lu udah pamer-pamer di TikTok, lu good looking nih, banyak yang komen bilang, oh ganteng gua, imut gua, gini. Itu cuma sebatas sementara cok. Lu nggak bakal ngerasain yang hidup yang sebenarnya kalau lu cuman ngandelin sama good looking lu cok. Paling mentok syukur-syukur kalau lu jadi model karena ke good lookingan lu. Tapi itu jarang cok. Dari sekian banyak orang yang good looking cuma beberapa yang jadi model cok. Itu pun modelnya nggak terkenal ya, nggak terlalu terkenal, nggak terlalu dikeluarin oleh brand-brand yang lain. Makanya gue bilang biasa-biasa aja coy, jalanin hidup lu semampu lu aja. Cara lu berpakaian mentang-mentang zaman sudah 2022 udah serba canggih, serba modern, serba mewah, serba wow gitu, lu jadi pengen berpenampilan sempurna gitu kayak orang-orang yang emang dasarnya udah kaya terus good looking, lu juga pengen niru kemampuannya cok. Nggak bisa cok. Bergaya sesuai dengan kemampuan lu aja coy. Nggak perlu lu minder gitu, nggak perlu lu cari-cari tentang oh gua harus kayak gini, gua harus beli baju ini, gua harus beli outfit yang setelannya kayak gini. Enggak cok, susah. Percaya deh sama gua. Kalau lu maksain diri lu, misalkan kayak gua yang kurang mampu, maksain buat gua harus jadi kayak tiktokers atau selebgram tuh jujur nggak mampu cok. Di satu sisi orang tua lu banting tulang buat ngehidupin lu,
dan di sisi lain marah lu minta sama orang tua lu buat beli outfit, buat beli baju, buat beli segala macam gitu coy. Oh itu sih beban banget, itu yang namanya beban keluarga. Beban keluarga itu bukan elu yang tiap hari kerjanya cuma rebahan di rumah, cuma makan, minum, tidur, mandi, seterusnya dan berulang rolling kayak gitu. Enggak cok, itu bukan beban keluarga. Tapi the real beban keluarga yang sebenarnya adalah ketika lu udah dewasa dan lu masih minta sama orang tua lu buat beli outfit dan kebutuhan pribadi lu cok, buat gaya-gayaan. Itu baru the real yang namanya beban keluarga. Gua nggak pernah nyalain lu buat minta, tapi ini berdasarkan logikanya gue ngomong gitu, karena sebagian besar dari kita itu orang Indonesia itu adalah orang yang menengah ke bawah cok. Sangat sedikit orang yang menengah ke atas. Oke, banyak sih, tapi lebih banyak lagi dominan lebih banyak itu keluarga yang menengah ke bawah cok. Jadi saran gue ke lu jangan terlalu lah dalam hal berpenampilan, dalam hal outfit itu. Percaya sama gue cok, lu nggak bakal jadi apa-apa karena lu berpenampilan kayak tiktokers dan selebgram gitu, enggak cok. Lu mungkin good looking di mata orang, tapi di masa depan lu nggak ada apa-apanya cok. Outfit, baju itu hanya sebagai cerminan diri lu ke orang lain cok, tapi itu nggak menjamin lu di masa depan itu kayak gimana cok. Bisa jadi mereka sekarang yang, gue bukan ngejelek-jelekin ya, gue bukan nyumpahin dan gue bukan berdoa ya guys, tapi ini cuman opini gue sendiri aja ya. Bisa jadi nanti mereka yang sekarang itu yang punya outfit bagus, yang punya segala macam, di masa depannya itu malah jadi miskin, malah lebih miskin dari kita gitu guys. Tidak menutup kemungkinan guys, peluangnya juga enggak 0.0, enggak banget guys. Peluangnya malah tinggi. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan yang namanya outfit, yang namanya kekayaan orang tua mereka untuk sekedar hits di dunia maya, tanpa pernah berusaha untuk mencari lebih gitu, sehingga nanti outfitnya mereka itu bisa berkembang ke masa depan. Enggak cok. Oke, fix gue akuin kalau sekarang outfit lu itu bisa menjamin lu dapet cewek guys, lu dapet cinta. Tapi cintanya itu bukan ke lu cok, cintanya itu ke outfit lu. Lu dilihat dari outfit lu, wah bajunya Erigo nih, wah sepatunya Jordan nih, wah topinya keren nih, wah jam tangannya juga emas batangan coy. Dia cuman sayang sama outfit lu cok. Jarang lu temuin sekarang cewek atau pasangan tuh yang benar-benar nilai lu dari dalam hati lu cok. Karena apa? Karena sekarang zaman udah modern cok. Lebih banyak orang menilai seseorang itu dari penampilan cok. Gue berani bilang gini guys, orang gila itu lebih tinggi hatinya dan martabatnya daripada orang yang hanya mengandalkan outfitnya aja cok. Kenapa coy? Karena orang gila tuh dia selalu santai walaupun keadaannya itu nggak pakai busana, nggak pakai baju. Katakanlah dia telanjang, tapi dia tetap enjoy jalanin hidup coy. Namanya juga orang gila kan. Jadi gitu coy. Gue ngerasa kalau di dunia ini tuh perkembangan zaman itu nggak diimbangin sama kecerdasan kita semua guys. Bisa dibilang kalau kita tuh tertinggal zaman, walaupun outfit lu udah selevel atau sama kayak negara-negara maju, tapi mindset lu masih kayak kekanak-kanakan coy. Tahun udah misalkan udah 2000-an, sekarang lebih 2022, outfit lu juga udah 2002 banget, tapi kepala lu masih 1945 coy. Susah, percaya sama gue coy, susah. Sekarang lu bakalan jadi ini, tapi besoknya nggak tahu kan. Masa depan itu selalu berubah-ubah coy, nggak pernah ada yang tahu. Makanya gue bilang buat lu harus selalu berusaha coy. Jangan pernah menyerah emang ada waktunya guys, tapi lebih banyaklah untuk kalian berusaha. Ya mungkin kalian nilai gua ngomong ini pelin-pelan ya, kadang ngomong ini kadang ngomong itu ya, tapi itulah kenyataannya coy. Gua ngambil ini dari
pengalaman hidup gue sendiri coy. Nggak tahu pengalaman hidup lu mungkin lebih pahit dari gue, lebih manis dari gue nggak tahu itu ya gue. Tapi gue jujur aja sebenarnya gue itu pengen banget kelihatan kayak orang-orang, tapi gue sadar diri cok bahwa keluarga gue dan hidup gue itu nggak bisa kayak orang-orang coy. Makanya gue berpenampilan biasa aja ala kadarnya, sesuai dengan kemampuan gue aja. Katakanlah gue nggak good looking, gue nggak punya banyak uang, asalkan gue hidup dan orang tua gue sayang sama gue, itu adalah hal yang paling penting menurut gue coy. Kasih sayang orang tua lu nggak bisa lu beli sama apapun coy. Sekedar lu balas aja lu nggak bisa coy. Makanya itu penting, kasih sayang orang tua lu coy. Gue nggak pernah nyalahin lu buat jadi ini, buat jadi itu. Kerjain coy, asalkan itu bisa ngehidupin keluarga lu dan itu uangnya halal coy. Ngapain enggak dilakuin itu? Why not kan? Sekarang lu bisa jadi gini, besoknya lu jadi gini. Why not? Kenapa enggak? Kalau emang itu bisa buat ngehidupin keluarga lu coy. Percaya sama gua, lu bakal jadi orang sukses kalau lu mau berusaha coy. Orang terpintar di dunia aja kalau nggak ada usahanya ya nggak bakalan jadi orang terpintar di dunia dong. Itu logikanya coy. Gua ngebaca panjang lebar kayak gini kayak gitu karena tujuan gua buat video ini buat sharing gitu sama lu, buat hanya sekadar penelitian tentang kehidupan yang sekarang coy. Coba lu bandingin kehidupan orang-orang dulu sama orang-orang sekarang, jauh banget bedanya coy. Dulu tahun 19-an lu punya motor legenda, lu udah paling merasa wow gitu. Sekarang apa? Lu nggak punya KLX, cewek nggak mau sama lu coy. Gitu logikanya kan. Nyatanya sekarang itu orang lebih mementingkan yang namanya materi coy. Lu pintar oke, tapi lu nggak punya materi sama sekali, lu bakalan nggak laku coy. Percaya sama gue. Jujur aja ya, gue sebenarnya risih gitu sama yang bilang kalau semua akan indah pada waktunya coy. Itu sebenarnya gue risih banget. Bukan karena gue nyalahin pepatahnya, tapi gue nunggu indahnya itu di mana coy. Gue nunggu indahnya itu kayak gimana, indahnya itu seperti apa, kapan hidup gua indah pada waktunya. Ini udah 2022 loh coy, tapi kok belum waktunya. Emang belum waktunya, tapi kapan waktunya coy? Capek gua nunggu coy, capek kita nunggu. Kapan waktunya kebahagiaan kita itu datang gitu. Dan ini lagi, kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Roda itu bulat cok. Gua nggak nyalahin pepatah atau persepsi atau keyakinan lu yang percaya kalau roda kehidupan itu kayak roda yang berputar. Gue juga trust sama dia, gue juga percaya. Tapi kenapa kehidupan gue selalu di bawah coy? Apa roda kehidupan gue nggak berputar, atau roda kehidupan gue nyuruh gue untuk tetap di bawah gitu? Gue nggak tahu. Banyak sekali kata-kata motivasi, pepatah-pepatah itu yang bilang demikian, tapi mereka nggak lihat sesuai dengan realitanya. Oke, mungkin roda berputar itu masuk sedikit lah dalam kehidupan kita ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi kenapa gue merasa kalau gue itu tetap di bawah? Gue merasa tetap gue ada di bawah, nggak pernah di atas. Gue pernah nanya sama teman gue, kenapa kok? Kan lu bilang kalau roda itu kayak kehidupan tuh kayak roda yang berputar, kadang di bawah kadang di atas, tapi kok kenapa gue selalu merasa gue itu di bawah? Dia diem cok, dia nggak jawab apa-apa, dia nggak tahu jawabannya. Dan gue juga mau nanya sama lu ya, kalau lu tahu jawabannya kenapa coy, tulis di kolom komentar. Jadi gitu, nggak ada yang lebih spesifik gitu mengenai hidup lu coy. Hidup lu ya hidup lu. Hidup lu bukan hidup dia. Terserah sekarang dia mau cibir lu kayak gimana, mereka mau omongin lu kayak gimana. Si A sama si B ini, atau katakanlah satu person ya,
satu individu, si A ini orangnya gini, dia fuckboy, dia lebay, dia gini-gini, dia gini-gini. Oke, lu relax coy, lu yang jalanin hidup bukan dia coy, ya enggak? Selagi lu nggak pernah ngelakuin hal tersebut, ya buat apa dipermasalahin coy? Tapi juga nanti seiring waktu mereka bakalan tahu kalau lu nggak kayak mereka, nggak kayak pemikiran yang mereka bayangkan gitu coy. Jadi so santai aja coy caranya. Jangan pernah lu berpikir bahwa dengan mereka ngomong kayak gitu lu jadi terburu-buru untuk mau ngejelasin, gua nggak lebay ya, gua nggak fuckboy, lu cuman ini. Santai dah coy. Lu ngomong ke mereka itu bakalan hanya buang-buang tenaga lu coy, nggak usah dijelasin. Nanti juga mereka bakalan tahu endingnya kayak gimana. Lu nggak kayak dia, lu nggak kayak apa yang dia pikirin coy. Gua kasih tahu lu satu hal, sesempurna apapun kita kita tetap kelihatan buruk di mata orang, kita tetap kelihatan jelek di mata orang. Percaya sama gue. Karena apa? Karena kita manusia ini diciptain sama nafsu, iri, dan dengki. Susah ngilangin yang tiga ini, karena ini adalah sifat bawaan manusia coy. Sekarang lu punya mobil, lu beli mobil, pasti tetangga lu pada nanya, mobilnya itu dari mana? Beli mobil kok bisa beli mobil lah gitu, beli mobil kok gini gitu, dia bilang. Pasti di dalam hatinya itu dia bilang, pasti si A beli mobil karena dia ikut pesugihan, atau karena dia nyuri, atau karena dia main judi. Pasti gitu coy. Gak ada istilahnya orang yang gak iri gitu, gak ada coy. Semua orang pasti iri sama pendapatan dan pencapaian yang lu mau, tapi irinya mereka itu mereka simpan dalam hati coy. Makanya gue bilang, sesempurna apapun lu di mata lu ya, tapi di mata orang lu tetap kelihatan buruk dan jelek coy. Percaya sama gue coy. Nggak satupun orang yang benar-benar gitu bisa ngucapin itu, walaupun cuman sahabat lu coy, dia malah lebih iri sama lu coy. Kenapa lu bisa beli mobil sedangkan dia enggak gitu? Gitu yang di dalam pikirannya coy. Jadi gue saranin sama lu mending jangan pamer-pamer dah. Kalau lu punya barang-barang yang sekiranya itu bagus dan mengundang yang namanya riak dan mengundang yang namanya fitnah, mending jangan lu keluarin coy. Lu simpan dah di dalam. Cukup lu yang gunain, cukup lu yang rasain sama keluarga lu. Gak usah diumbar-umbar sama orang lain, karena itu bakal nimbulin fitnah, riak, sombong, iri, dengki, dan ujung-ujungnya berujung pada yang namanya kedengkian yang besar gitu. Lu dibunuh kek, lu dicuri kek, lu dirampok kek, gitu kan. Makanya gua bilang, ya cukup kita aja yang rasain coy, gak usah diumbar-umbar sama orang lain lah coy. Hidup tuh emang kayak gitu coy. Lu hidup di dunia yang serba modern, tapi pemikiran orang-orang itu gak semodern zamannya coy. Oke, perkembangan zaman udah meluas, teknologi tinggi, tapi mindset lu masih kayak tahun kemerdekaan itu. Susah coy. Lu bilang kayak gini, tapi kenyataannya kayak gitu. Susah. Gak semerta-merta lu bakalan jadi ini, lu bakalan jadi gitu, enggak coy. Lu harus berusaha buat jadi apa yang lu mau. Lu berusaha, lu yakinin tekad lu, gak pernah nyerah, ikhtiar dalam mengerjakan sesuatu. Believe me and trust Allah, lu bakalan jadi orang yang sukses. Gua ngomong kayak gini karena pengalaman gua mengacu pada itu coy. Banyak yang gua lihat S1, S2, S3 ya, malah jadi pengangguran coy. Cuma pendidikannya aja yang tinggi, cuman gelarnya aja yang banyak, tapi kehidupannya di masa depan itu gak menjamin banget. Makanya gue bilang, gelar elu, pendidikan elu, jabatan lu gak menjamin lu buat sukses di masa depan, gak menjamin kehidupan lu di masa depan coy. Karena pekerjaan itu membutuhkan orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang taat peraturan, orang yang selalu menghargai sesama, bukan orang yang selalu berpangkat tinggi coy.
Walaupun lu nggak pernah pelajarin ini, walaupun lu nggak pernah pelajarin itu, tapi pengalaman lu pernah berpengalaman menangani kasus ini, kasus itu, gue yakin cok mudah nyelesainnya walaupun lu tanpa teori coy. Percaya sama gue, karena praktiknya itu penting coy. Ibarat pelajaran itu teori, praktiknya itu ibaratkan seperti kehidupannya nyata coy. Pengalaman itu jauh lebih penting coy dari apapun sebenarnya. Dan segimanapun lu jangan lupa buat istirahat sih coy. Ada kalanya lu bakalan bosen dan ada kalanya lu juga bakalan nyerah, dan gua saranin lu istirahat coy. Oke, sekarang lu udah punya banyak uang, dari segi fisik lu good looking, dari segi uang lu good rekening gitu kata orang ya. Tapi cobalah untuk merehatkan sejenak badan lu kalau lu udah punya semuanya coy. Karena segimanapun kayaknya kita ya, kalau kita stres tuh kita bakalan gila coy. Lu punya banyak uang, lu bisa beli tidur, lu bisa beli kasur yang harganya miliaran yang terbuat dari emas coy, tapi lu gak bisa beli tidur. Lu bisa beli jam dinding, bahkan jam terbesar di dunia lu bisa beli, tapi lu gak bisa beli waktu coy. Lu bisa beli rumah sakit, lu bisa beli obat-obatan, tapi lu gak bisa beli kesehatan coy. Faktanya banyak hal di dunia ini yang bisa lu beli dengan uang, tapi ada hal yang begitu penting yang gak bisa lu beli dengan uang coy. Percaya sama gue gak pernah nyuruh lu buat kayak gini, kayak gue biasa aja gitu, enggak. Kita punya hidup masing-masing coy. Setiap orang punya karakteristik kepribadian yang berbeda, gak usah sama-samain. Misalkan nih, ada teman gua mirip Jungkook, sifatnya kayak gini, sifatnya kayak Stephen William, putihnya kayak gini. Beda coy. Oke, fisik lu sama mungkin, lu mirip, lu kembar, tapi sifat dan kepribadian lu beda coy. Sekalipun lu anak kembar gitu, seiras mirip, nggak ada bedanya, tai lalatnya pun sama gitu, geografisnya di muka lu. Tapi kalau masalah sifat gue yakin 100% beda coy. Lu punya kepribadian lu sendiri, lu punya sifat lu sendiri. Bahkan kepribadian itu menunjukkan karakteristik lu sendiri coy. Dan jangan lu samain, dan jangan pernah lu berpikiran untuk menyamain karakteristik lu sama kayak orang coy. Beda ya. Setiap orang punya yang namanya kesuksesan mereka masing-masing. Lah gua kapan suksesnya coy? Katanya setiap orang punya kesuksesannya masing-masing. Apa dengan cara gini gue sukses, apa dengan cara gitu gue sukses, nggak tahu coy. Makanya gue bingung, jujur banyak hal yang pengen gue sampaikan ke lu semua, dan banyak hal pula yang pengen gue tanyain lu semua. Mungkin karena kalian semua itu udah berpengalaman dari gue, udah lebih tua dari gue, udah ngerti kerasnya hidup tuh kayak gimana. Jadi gue minta tolong ke lu, tulis di kolom komen biar kita sama-sama belajar coy, biar kita sama-sama bisa mengintrospeksi diri kita, mana yang kurang, mana yang lebih gitu coy. Dan kalau lu berbicara masalah kekurangan dan kelebihan, banyak coy. Setiap orang punya kelebihan masing-masing coy. Bahkan hobi lu bisa menentukan masa depan lu coy. Kenapa gua bilang gitu coy? Ada teman gua, kata guru, kenapa kamu malas banget, nggak pernah belajar, tugas nggak pernah kerjain. Hobinya dia itu nge-track coy. Akhirnya sekarang dia sukses jadi tracker, seorang ya yang nge-track gitu, dia sukses coy. Itu makanya pengalaman lu lebih berguna daripada apa yang lu pelajari coy. Sebenarnya pelajaran sama pengalaman ini adalah dua hal yang sangat penting di hidup lu coy. Ibaratnya itu kayak saling melengkapi lah coy. Ilmu dan pengalaman ini saling melengkapi coy. Lu punya pengalaman tapi lu nggak punya ilmu, gimana cara lu ngolah pengalaman lu? Lu punya ilmu tapi lu nggak punya pengalaman, gimana cara lu nerapin ilmu lu? Kayak gitu coy konsepnya. Makanya gue bilang ilmu sama
pengalaman ini sangat penting coy. Dua hal ini nggak lepas dari hidup kalian coy. Percaya sama gue udah sering yang namanya ngalamin kayak gitu, berjumpa atau bertemu dengan kayak gitu, gue udah sering coy. Buat apa kita hidup kayak mereka kalau nyatanya kita itu emang nggak bisa? Ya udah, jangan dipaksa coy, malah sama sakit, stres lu coy. Percaya sama gue. Sekarang banyak kasus terjadi kayak gitu ya, banyak kasus yang anaknya minta KRL tapi karena orang tuanya nggak mampu, jadi anaknya itu bunuh orang tuanya, sembelih ibunya gitu. Karena apa? Karena elu terpacu untuk pengen kayak dia gitu. Sedangkan elu orang yang nggak mampu coy. Sorry ya, ribut suara ayam karena gue nggak pakai mic ya, gue cuman nge-record pakai HP biasa aja ya, lu maklumin lah, gue bawanya sederhana gitu. Gue juga belum punya banyak uang belum punya cukup uang buat beli mic dan perlengkapan segala macam. Gue baru merintis karir gue di YouTube ini. Kehidupan kita itu emang penting, jadi lu ajarin lah kondisi gue yang sekarang nih, dan gue minta tolong sama lu buat sama-sama support gue dengan cara klik tombol subscribe dan like. Jangan lupa komen kalau gue punya kekurangan guys ya, karena itu sangat membantu banget buat gue untuk lebih memperbaiki diri gue lagi coy. Kenapa gue minta saran dari kalian semua? Karena gue lihat sendiri ya, sekarang gue bercermin dan gue lihat, wah gak ada kurang lagi di gue. Itu menurut pandangan gue sendiri, gue ngerasa kalau udah gak ada kurangnya lagi gue. Tapi kan di mata orang itu pasti kita punya kekurangan coy. Makanya gue minta ke lu semua buat komen gitu, apa kekurangan gue dalam video ini coy, biar gue bisa memperbaikinya. Mungkin gue gak bisa ngerubah kekurangan gue itu, mungkin bakal sulit, tapi gue bakalan berusaha dan coba buat memperkecil kemungkinan kekurangan gue itu terjadi lagi coy. Jadi kayak gitu. Oke, kita back to topik ya, kita lanjut. Topik kita tadi mengenai perkembangan zaman. Perkembangan zaman sudah nggak asing lagi kan. Dari awal video gua jelasin sampai sekarang itu banyak banget tuh macamnya. Kayak cinta, pengalaman, pekerjaan dan lain sebagainya yang udah gua sebutin di awal video. Kalau lu belum nonton, lu back ke menit-menit 5 dan 6, di sana ada ya. Banyak sekali yang bisa kita petik dari kehidupan kita coy. Sekarang lu dicoba nih, ibaratnya gini, lu lagi ditimpa musibah dan lu coba buat ngelupainnya gitu kan, emang biasanya kayak gitu. Tapi jangan semerta-merta lu ingat penindasan yang lu alamin pas lu itu nerima yang namanya cobaan itu coy. Ambil sisi positifnya coy, jangan ambil sisi negatifnya. Apa sisi positifnya? Mungkin nggak kelihatan coy sisi positifnya itu kayak gimana, tapi dalam hal kesabaran itu adalah sisi positifnya coy. Lu jangan ngebandingin kesabaran lu sama Nabi ya coy, beda coy. Lu juga punya batas kesabaran coy. Segimanapun sulitnya lu bakalan pasti menyerah kok coy. Tapi percaya sama gua, lu ambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Yang tadi ya coy, kesabaran. Itu sisi positifnya. Melatih kesabaran lu, melatih mental lu, supaya lu nggak mudah kena mental di kehidupan yang nyata lu coy. Banyak banget sebenarnya pengalaman yang bisa kita ambil dari cobaan dan musibah yang ditimpa itu, yang kita timpa gitu. Tapi jarang banget gua temuin mereka bersyukur gitu ditimpa musibah. Ya pasti nggak ada yang bersyukur lah guys ya. Tapi dalam konsep agama Islamnya gitu, nikmat itu pun berupa musibah coy. Kalau nggak ada musibah, lu bakalan kelonjatan coy, sama sikap lu yang semau-mau gitu. Makanya ada yang namanya musibah, ada namanya cobaan, buat ngebatasin lu, biar lu ingat kalau lu itu udah melampaui batas coy. Jadi gitu ya, mungkin dikit-dikit kayak gitulah tentang kehidupan gitu. Tapi gue
eh, percaya sih kalau lu itu bakalan kuat gitu untuk nyobainnya, untuk melewatinya gitu ya. Sorry gue salah. Ya kayak gitulah coy. Dan pesen gue nih yang paling mendalam, lu jangan terlalu larut dalam keadaan cinta lu coy, sama sesama human lu, sama manusia lu gitu. Enggak, jangan coy. Kalau lu belum kerja, lu belum mapan coy, pacaran sih boleh, tapi jangan terlalu coy, jangan terlalu berharap kalau lu bakalan nikah nanti coy. Karena kita nggak tahu coy, sekarang emang oke, sekarang lu bakalan jadi orang sukses di masa depan, dan sekarang lu adalah di masa-masa sulitnya lu. Terus lu udah punya pacar, dan tiba-tiba cewek lu ninggalin lu karena ada yang udah sukses duluan daripada lu coy. Karena dia, sistem cewek itu, dia nggak mau nunggu kesuksesan itu coy. Dia bakalan cenderung lebih untuk memilih orang yang lebih sukses dari lu coy, dalam waktu yang instan gitu. Sehingga di sana mental lu akan dilatih coy, dan kesabaran lu itu akan benar-benar diuji coy. Jadi gue saranin sama lu ya, jangan pernah buat terlalu larut dalam keadaan gitu coy, keadaan terutama yang namanya cinta. Lu nggak boleh terlalu larut coy. Gimana coy? Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue udah pernah nyobain. Gue pernah sayang banget sama satu orang, dan ternyata orang itu ninggalin gue gara-gara hal yang sepele banget coy. Gue nggak usah sebutin gara-gara hal apa dia ninggalin gue, tapi itu banget, sangat sepele, malah sangat-sangat banget gitu sepelenya coy, ninggalin gue. Dan akhirnya dari sana gue belajar bahwa gue nggak boleh terlalu larut gitu dalam emosional gue gitu. Gue punya kehidupan sendiri, dia punya kehidupan sendiri, so cobain gitu. Gak usah lu gak usah lu itu terlalu larut dalam emosi lu coy. Lu gak usah lebay-lebay buat nangisin kepergian dia, ngechat dia, kenapa kamu pergi gini, enggak coy. Jangan coy. Udah, dia ninggalin elu karena emang itu yang terbaik buat lu coy. Itu karena elu dikasih kesempatan sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu, buat memperbaiki diri elu coy, buat meraih kesuksesan elu tanpa ada hambatan coy, tanpa ada halangan. Makanya lu ditinggalin sama cewek lu karena Tuhan itu pengen lihat elu fokus sama tujuan elu itu coy. Bukan semata-mata lu fokus sama cewek lu dan lu ngelupain siapa yang nyiptain lu coy. Dari sana gue belajar coy, bahwa terpaku pada emosi itu sangat menghancurkan kita coy. Di saat lu udah sayang banget sama cewek, lu udah pacaran bertahun-tahun gitu, dan tiba-tiba dia ninggalin karena alasan lu belum sukses dan lu masih kiri sampai sekarang coy. Pernah gue rasain coy. Jadi kayak gitu coy, konsepnya kayak kurang lebih kayak gitu. Gue nggak tahu apakah gue ini salah atau enggak, makanya gue minta lu buat nulis di kolom komentar gitu. Gak pernah bosan-bosannya gue ingetin gue nulis di kolom komentar gitu. Dan sorry banget ya, suara ayamnya ini sebenarnya mengganggu banget coy. Tapi ya mau gimana lagi, ini seadanya coy. Kita seadanya aja, sharing-sharingnya gitu, ngomong santai kayak gini coy. Ya namanya juga hidup di desa. By the way gue dari Lombok ya guys. Gue dari Lombok, gue dari desa. Ya lu tau lah, suasana desa itu nggak luput dari yang namanya ayam, yang namanya binatang-binatang ternak, yang namanya gangguan, yang namanya segala macam, itu nggak luput ya, namanya juga desa. Kecuali lu ada di kota, palingan yang ganggu lu cuman suara-suara polusi gitu kan, suara kendaraan coy. Tapi di sini beda coy. Lu diganggu sama hewan ternak lu sendiri coy. Ya, karena ya lu tahu kan kalau di kota tuh fasilitasnya mungkin udah cukup memadai, dan di desa itu ya kayak kamar gua ini coy, belum ada penyedap suaranya gitu ya, biar suara gua itu bulat dan suara dari luar itu nggak kedengaran, emang belum ada coy. Jadi ya biasa aja ya, kayak gini lah suasana
kamar gua coy. Gua juga nggak terlalu mementingkan gitu gimana kamar gua itu harus kayak orang-orang gitu yang spraynya itu garis-garis putih hitam yang estetik lah gitu, terus dindingnya ditempel-tempel semacam lukis-lukisan stiker, enggak coy, biasa aja lah, semampu kita coy, nggak usah dipaksain coy. Sesuatu yang dipaksain itu ujung-ujungnya malah tambah jelek coy, jadi jangan coy ya, biasa-biasa aja lah, kayak gini lah, apa adanya, nggak usah terlalu memaksakan. Makanya sampai sekarang tuh ya lu lihat di belakang gua gitar ya, karena emang nggak ada kerjaan gua selain gua cuman main-main gitar itu genjreng-genjreng semau gua biar ya gua senang gitu coy. Cuman ini adalah kerjaan gua, main gitar gitu sambil ngopi gitu kan, nyebat ya, biasa lah gitu kehidupan anak muda di desa itu kan. Kalau gua ya biasanya mungkin nggak tahu kalian ya kan, kalau kalian mungkin nongkrongnya di kafe ya, di Starbucks atau di mall ya gitu, beda sama gua yang cuma nongkrong di depan pintu, nongkrong di teras rumah, nongkrong di warung yang cuma beli kopi harga 2000-an, yang cuma beli rokok cepek kayak gitulah coy ya, namanya juga hidup yang sederhana coy, nggak usah terlalu dipaksain ya, hidup semampunya, hidup sebisanya ya, itu udah cukup coy, udah enak banget sih menurut gua, itu udah enak coy. Tinggal nanti lu itu bawa hidup lu itu kayak gimana coy. Kalau lu orangnya santai, lu orangnya Wallace slow gitu ya, gue yakin hidup lu juga bakalan slow coy. Gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang bisa membuat pikiran lu itu stres dan menjadi orang yang gila coy. Ya bisa dibilang kalau lu mau jalanin hidup lu harus santai gitu, gak perlu terbebani, everything is okay lah. Kalau kata Bondan itu ya, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah coy, ya enggak, cause everything is gonna be okay gitu. Semuanya akan baik-baik saja gitu, it's be alright pasti bahasa Inggris gue mentah banget ya, maklum lah guys ya, karena gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Bisa sih bisa, tapi pengucapan pronunciation gue itu masih kurang banget gitu dalam segi berbahasa Inggris ya. Mungkin gue juga nggak tahu nih bahasa Indonesia gue juga mungkin kayak gimana ya, bahasa Indonesia gue mungkin terlalu mentah gitu, terlalu beda lah suaranya dari bahasa Indonesia yang biasa kalian gunakan sehari-hari kalau kalian yang di kota gitu kan ya. Namanya juga gue dari desa ya, gue pakai bahasa daerah gue sendiri ya, bahasa Sasak sebagai bahasa komunikasi gue sehari-hari sama masyarakat sini coy. Jadi bahasa Indonesia emang kurang banget digunain di sini gitu, hanya segelintir orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya coy. Dan keluarga gue juga nggak termasuk pakai bahasa Indonesia sehari-hari, walaupun ada unsur Indonesianya sedikit lah coy, tapi lebih banyak menggunakan bahasa daerah coy. Ya lu paham lah apa yang gue bilang nih, karena kita itu orang Lombok tuh lidahnya itu keras coy, lidahnya keras, jadi susah untuk peregangan dan susah banget untuk lemesin lidah kita itu ngomong lancar. Sekedar bahasa Indonesia yang lancar aja itu masih kurang sebenarnya. Jadi gue nggak tahu ya bahasa Indonesia gue nih apakah lancar, kurang, dan patah-patah gue nggak tahu ya, tapi seenggaknya gue pakai bahasa Indonesia biar sopan, biar kalian juga ngerti, soalnya kan bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional gitu, bahasa persatuan kita. Jadi gak mungkin lah gue sebagai orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Indonesia, sangat nggak mungkin. Walaupun bahasa Indonesia gue agak mentah kayak gini mungkin, tapi seenggaknya gue bisa bahasa Indonesia lah coy. Walaupun bahasa Indonesia gue ini kayak gua lu ya ngikutin tren lah coy. Maulah kita sekali-kali ngikutin tren. Ini juga kemampuan kita ya, kita mampu untuk ngikutin tren yang lo gue ya, kenapa enggak ya guys. Ini juga hanya sekedar bahasa gitu guys, bukan apa ya, bukan sekedar sekedar formalitas kita sendiri ya. Oke lah, mungkin udah cukup guys, udah
1 jaman lebih mungkin ya gue ngebacot nggak jelas nggak penting gitu, dan lu nonton sampai sekarang sih lu benar-benar the best lah. Kalau lu nonton tanpa di skip, gue salut banget. Gue thank you banget sama lu udah mau dengerin bacotan gue nih yang nggak jelas deh, dari detik pertama sampai detik terakhir di sejaman lebih nih. Gue thank you banget sama lu. Ya mungkin cuman itu yang bisa gue sharing sama lu semua ya, yang mungkin bisa gue bagi sama lu tentang pengalaman hidup gue di tahun 2020 ke atas, khususnya di 2022 kayak sekarang nih. Cuman itu sih yang bisa gue sampaikan. Gue nggak mau terlalu banyak ngebacot, gue juga capek guys ngomong dari terus nggak berhenti coy. Sebenarnya ini videonya tadi dia berhenti sedikit karena memori penyimpanan HP gue penuh ya guys, jadi gue makanya posisi kameranya ini berubah ya guys, karena gue nggak pakai tripod, gue cuma senderin di tembok gini ya. Jadi sorry lah ya kalau ada yang nggak nyambung nanti pasnya gitu. Gue minta maaf banget karena ya sederhana aja sih, kayak gitu aja. Jadi thank you banget buat kalian nih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue salut sih sama kalian. Ya mungkin kalau kalian mau berbagi mungkin sedikit tentang pengalaman hidup gue, sorry guys, mungkin kalau kalian pengen berbagi tentang masalah hidup kalian, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel gue biar ya kita bisa lebih dekat lagi lah, biar kita bisa hidup gitu sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai sama-sama penikmat kehidupan yang slow aja. Kayak gitulah guys. Ya jadi gue juga bikin konten ini sebenarnya guys bukan bermaksud apa-apa sih. Gue cuman pengen sharing aja sama kalian tuh, biar gue juga pengen nambah wawasan gue, biar gue itu bisa belajar juga. Gue itu bisa tahu apa sih kehidupan itu sebenarnya, dan apa sih, gimana sih cara ngadepin kehidupan yang sebenarnya, kayak gitu guys. Gua very thank you banget nih buat lu yang udah nonton dari awal. Sebenarnya sih gua mau ngasih tahu ke lu ya, ke kalian semua itu, kalau gua itu emang orangnya kayak gini ya, pelin-pelan kayak gitu. Jadi maafin lah, lu maklumin lah, namanya juga sifat orang bawaan gitu ya, susah diubah coy. Walaupun lu pengen ngubah-ngubahnya tapi ya percaya susah deh, karena emang itu sifat bawaan lu, dan sifat bawaan gue emang kayak gini ya, pelin pelan gitu. Gue pelin pelan dalam menjalani kehidupan, gue pelin pelan dalam segalanya ya. Tapi gue percaya sih di setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan, dan gue yakin sama lu juga nih yang serba kekurangan. Walaupun lu sorry ya, mohon maaf banget, walaupun lu difabel lah gitu kan, kekurangan fisik lu, tapi gue yakin di dalam masih ada kelebihan yang Tuhan kasih ke lu coy, yang dikasih sama lu, dan lu harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya coy. Karena kekurangan itu adalah pelengkap bagi kelebihan lu coy. Gak mungkin kan lu diciptain hanya dengan kelebihan terus, lu diciptain hanya dengan kekurangan aja kan, gak mungkin coy. Pasti dua hal, kekurangan sama kelebihan ini selalu menjadi hukum sebab akibat gitulah kan guys, selalu mendampingi, selalu bersama-sama gitu ya, tanpa terpisahkan gitu, kayak aku dan dia aja. Bucin dikit guys, apa sih nggak jelas. Sebenarnya kan dari tadi gue pengen ngerokok ya, gue pengen ngerokok sambil ngomong sama kalian tuh, sambil slow gue nyebat, gue ngopi. Tapi karena gue takut nanti pas gue upload video ini ke YouTube kena danger nanti sama pihak YouTube-nya, karena gue ngerokok kan. Lu tahu sendiri lah kan kalau rokok itu agak disensor lah gitu. Coba lu bayangin aja, mana pernah iklan rokok itu nampilin orang ngerokok gitu kan, nggak mungkin kan. Palingan kalau iklan rokok itu cuman ya mungkin sekedar namanya aja ya kan guys, bukan rokoknya aja, bukan lu direkam pas lu lagi ngerokok dan lu dikomenin gimana rasa rokok ini, gimana tembakaunya, gimana nikotinnya, enggak kan guys. Ya cuman sekedar formalitas aja.
Ya, makanya gue juga dari tadi nih, dari sejaman, dari baru mulai ini nggak pernah gue ngerokok sampai sekarang. Dan itu sih yang gue jaga image di pandangan YouTube itu buat nggak ngerokok pas bikin konten gitu. Mungkin kalau udah diverifikasi mungkin bolehlah kita nyebat sebatang lah, minimal 3 hisap lah, santai gitu kan. Karena jujur sih gue sebagai perokok juga gue ngerti kondisi kalian semua ya guys yang ngerokok. Kalian pasti ngerti lah gimana kondisi gue yang ngerokok juga kan. Kalau kita sama-sama perokok itu kita saling melengkapi dan kita saling mengerti gitu. Sama halnya kayak dia mengerti saya dan saya mengerti dia, tapi dia meninggalkan saya karena saya terlalu tidak sempurna aja. Seperti kayak gitulah guys ya. Oh ya, gue juga mau minta saran kalian nih, rokok yang bagus apa guys. Karena rokok gue ini yang cocok di lidah gue itu Marlboro yang hitam, tapi ya gue juga pengen rasain rokok-rokok yang lain. Komentar lu di bawah itu apa ya guys ya. Kalau bisa lu ceritain nih pengalaman lu ketemu yang namanya rokok, dan rokok pertama lu apa ya. Kalau gue rokok pertama gue itu apa ya, itu kayak sejenis tanaman-tanaman yang merambat gitu tapi udah kering gitu, terus dibakar gitu atas keluar asapnya. Pas selesainya gitu kita itu kayak semacam serak dan batuk gitu guys ya. Karena baru belajar dan sebenarnya itu bukan rokok sih. Terus gua ketemu lah yang namanya tembakau. Kalau bahasa sininya gua itu pilitan guys ya. Jadi cuma beli kertas rokok dan beli tembakau, udah kita rakit menjadi rokok kayak gitu. Dan akhirnya gua nyobain yang namanya kelas mil dulu ya. Kelas mil, dan akhirnya gua nyobain Surya ya. Surya ini dah kalian udah paling tahu ya. Surya ini rokoknya kayak gimana ya. Dan akhirnya setelah Surya itu gue ke Sempurna, dan sampai saat ini, dan dari Sempurna itu gue beralih ke Marlboro ya. Dan sampai saat ini Marlboro ini emang paling cocok di lidah gue menurut gue ya guys ya. Dan jangan lupa nih komen di bawah nanti rokok kalian tuh rokok apa guys ya. Dan saran recommended buat rokok, buat kalian juga yang buat rokok tuh saran nih apa sih bahan-bahannya untuk buat rokok gitu, biar enak, biar sama gitu rasanya kayak rokok-rokok yang dijual di toko gitu ya guys. Jangan lupa komen rokok kalian itu apa guys. Gue yakin sih mungkin banyak dari kalian yang rokoknya Surya. Gue bukan maksudnya jelek-jelekin ya guys. Surya itu emang punya banyak kelebihan, contohnya kayak sulit habis gitu, terus banyakkan tembakonya gitu ya. Rokok Surya itu adalah rokok yang pas di segala kondisi dan situasi, dan rokok Surya itu adalah salah satu rokok yang bisa dibeli eceran lah guys ya. Dan harganya juga walaupun mahal, tapi kalian bisa beli eceran dan bijian, itu harganya merakyat banget sih guys menurut gue ya. Daripada rokok-rokok kayak Sempurna, rokok Marlboro, mungkin ada yang jual eceran, tapi jarang kalian temuin. Jadi oke, gue udah capek ngomong, gue udah capek ngebacot, dan gue harap lu nonton, dan gue sangat-sangat berharap banget lu subscribe YouTube gue, dan lu like, dan jangan lupa lu komen. Tadi yang gue bilang pertama tuh kehidupan lu sendiri itu kayak gimana, gue juga pengen tahu. Lu komen di bawah ada apa sih kesulitan dan kemudahan yang lu dikasih sama sang pencipta itu dalam kehidupan lu, apa yang pernah lu alamin. Dan yang tadi, apa rokok lu coy. Kita sharing-sharing lah, kita sama-sama perokok. Jangan sembunyi-sembunyiin coy. Kita sama-sama aja ya. Gue minta maaf banget kalau gue punya salah nih dalam hal pengucapan dan pronunciation gue masih kurang, karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, kalau orang Lombok ini agak keras lidahnya dikit, jadi agak kurang lancar dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan gue harap juga kalian memaklumi kondisi gue ini ya guys, memaklumi kondisi gue ya yang apa adanya lah, ini seperti inilah.
Gua sangat terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal, dari menit 1 sampai menit terakhir ini. Gua sangat-sangat terima kasih banget, dan gua berharap kalian semua selalu sehat dan dijaga sama Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan menurut kepercayaan kalian sendiri, menurut Tuhan kalian sendiri, gua selalu doain kalian yang terbaik buat kalian ya. Kalian semua tetap sehat, tetap jaga kondisi dan kesehatan kalian di masa pandemi ini. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan terapin yang namanya 5M coy. Karena sebagaimanapun kita percaya sama Tuhan, tapi kalau udah urusan penyakit itu balik lagi sama diri kita sendiri yang mau jaga dan rawat diri kita sendiri. Itu ya cuman kita ya guys ya. Oke guys, mungkin udah cukup. Sampai segini dulu videonya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, gratis, berlangganan guys, biar kalian tahu seputar informasi terbaru yang channel gua ini upload. Dan nanti kalau ada waktu lagi kita sharing-sharing kayak gini ya guys ya. Kita santai-santai walaupun ada suara ayam, suara ternak yang lain, suara anak-anak mungkin bocil. Sorry banget ya guys, karena gua nggak pakai mic dan gua ngerekodnya cuma pakai HP biasa ya guys ya. Jadi cuman itu aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen apabila kalian pengen memberi masukan ke gua ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam sejahtera bagi kita semua, dan bye bye.